Terus kalau misalnya teleponnya baterainya habis, angkat yang lain. Canggungnya luar biasa. oke. Tinggalin juga langsung. Tinggalin juga. Pulang aja. Saya memerintahkan jenderal-jenderal yang asli, karena itu kan di bawah saya ceritanya. Hari ini gue nongkrong bareng the greatest of all time, para pemain film timur. Kasih tepuk tangan dulu dong. Gokil. Yes. Hari ini kantor Punchline itu kedatangan para laki-laki dengan testosteron yang tinggi ya. Jadi para wanita di sini rahimnya hangat. Apalagi melihat Pak, izin ya Pak ya. Iya. Izin Pak. Bapak Prabowo. Gokil. Mirip banget bro. Mirip banget. Tepuk tangan untuk Jabal dong, gokil. Anjir, mirip banget, gila, keren. Oke. Nah, kita di sini tuh ngobrol-ngobrolnya karena namanya nongkrong bareng the greatest of all time. Jadi kita bakalan ngomongin tentang the greatest of all time dari kalian, tentang bisa film, berhubungan dengan film, bisa berhubungan dengan musik, sama berhubungan dengan rejim juga bisa. Waduh. Ini diedit kan? Editor jago kan? Saya masih punya karir soalnya ini. Aman aja. Edit dong. Karir saya masih di sini aja nih soalnya. Gitu. Nah, jadi di sini udah sama Aufa, ada Jimmy, Jabal dan juga Billy, betul ya semua ya? Betul. Gak ada yang salah. Kita bakalan ngomongin greatest of all time ya. Film action menurut kalian itu apa sih? Yang paling anjir ini sih gila. Pecah banget nih film. Bukan karena kita lagi syuting bareng Iko Uwais ya, tapi Oke. The Raid itu menurut gua Wah, setuju. salah satu greatest of all time lah. Menjadi apa ya, patokan baru Betul. genre action. The Raid 1-2. Dari diambil lagi dua-duanya nih. Diambil dua-duanya, nggak boleh sama ya. Udah diambil nih dua nih, The Raid 1, The Raid 2. The Raid 1, The Raid 2. Yes. Gila, setuju. Gua berantem di lorong itu tuh gila. Yes, betul. Koreonya sih. Kok bisa ya orang dipentokin ke tembok sampai beberapa kali dak gitu. Gila. Kalau Jim ya Jim? Sama sih. Yang lain dong. Kita ulang ya, cut dulu. Kita ulang. Ya, kita ulang. Oke, tadi kan udah Opa. Oke, sekarang Bill, lo. Ya, oke. Jim, pikirin dulu ya Jim ya. Dalam luar? Bebas. Lo mau luar juga boleh dan kasih tahu kenapa. Mungkin karena luar deh ya, karena tadi Luar, kan Alpha boleh. udah dalam ya. Ya, betul. Matrix kali ya. Wah. Matrix ya, karena gue tumbuh besar nonton itu tuh. Matrix tuh. Iya, gua udah besar sih, gua nggak bertemu lagi Iya, tuh pada iya, saat iya, Matrix iya. tuh memang gue sudah tua. Tanpa Sudah menyinggung ya. dewasa. Terus sudah dewasa, anjing juga nih Billy nih. Ya benar. Matrix ya. Matrix ya. Matrix sih gokil. Walaupun sebenarnya koreonya agak-agak At that beda time ya, ya, beda. mungkin karena at that time menurut gua di saat gua kecil tuh one of the core movie gua gitu loh. Iya sih. Iya. Matrix. Semua franchise Matrix. Iya. Oke. Pak, izin Pak. Izin Pak. Greatest of all time movie buat Jimmy. Kalau dalam negeri kan sudah diambil sama Apollo. Sudah diambil sama Apollo ya. Ya, Oke, sama Alpha. Sila mengalah ya kalau begitu. Sila berkorban. Saya kalau yang luar negeri Rambo, Bang. Wah, legend. Ya. Rambo. Setuju. Gokil sih. Wah, Rambo. Kenapa? Ada memori-memori indah kah pas nonton Rambo dulu? Ikon jagoan itu Rambo dulu waktu kecil ya. Iya sih. Iya sih benar. Iya. Gue mau jadi Rambo nih, bantuin. Rambo ya, lu apa? Bawa pistol dikit ngomongnya Rambo. Apa udah pasti gue penjahat. Kalau Rambonya mah gitu. Gak ada pilihan lain ya? Iya, nggak ada pilihan lain. Korban tembak. Anjing lah, kalau udah diambil Rambonya ya gua apa? Gua mati terakhirnya. Iya. Iya, dulu sih pasti selalu icon itu mah
Rambo ya. Iya. Dan terakhir kan Rambo sampai 4 ya? Iya. 5 ya? 5 ya? Rambo 5 itu yang Rambo 5 juga pecah sih. Iya. Yang dia bawa parang gede itu kan? Iya. Anjir itu yang dia udah gondrong. Iya. Wah. Iya. Dia pensiun dipaksa lagi. Iya, udah. Aja anjing. Iya benar. Dia udah pensiun. Dia udah ke Vietnam atau kemana gitu. Iya. Mengungsi di situ jadi Iya. tukang perahu. Jadi Tukang aja pergi perahu, lagi. Pergi lagi. Anjir itu keren banget. Oke, kalau misalnya greatest of all time movies actionnya udah, berarti kalau menurut kalian ya, the greatest of all time film yang harus ada sequelnya, yang sekarang nggak ada, tapi ini mah harus ada sequelnya nih. Apa menurut kalian? Oke, sambil mikir ya, kalau misalnya gua di dalam negeri, gua itu terpukau banget nonton Merantau. Dan nggak ada sequelnya kan? Setelah itu kan udah The Raid gitu. Nah, Ini gua tetap action nih? Apa enggak juga? kalau gue memang suka banget film action, gue tuh sangat mencintai film action sama film komedi, gitu. Jadi itu yang pertama. Kalau misalnya luar mungkin Kung Fu Hustle, Setuju. iya kan? Nah kalau misalnya kalian apa? Ayo, siapa mau duluan? Izin Pak, izin. Bapak mau duluan. Bapak ambil merantau. Bapak ambil merantaunya Pak, aman. Aku masih ada Kung Fu Hustle Pak. Masih ada. Merantau buat Bapak, aman. Udah dijawab ya teman-teman, udah dijawab. Ya, oke, udah dijawab merantau ya Pak. Tapi ya setuju. Itu pertama kalinya kan gue ngelihat orang Indonesia bisa action dan bagus banget. Dan bagus banget gitu. Itu pertama kalinya. Jadi Merantau sih membekas, cukup membekas. Lo apa? Yang harus ada sequelnya nih? Harus movie ya, series nggak boleh. Series boleh lah, series boleh. Kalau series emang apa lo? Gue suka Peaky Blinders sih. Oh, Peaky Blinders, iya. Blinders iya sih. Tapi Peaky Blinders sudah season berapa? Iya udah season. Itu kan udah. Sudah serius sih. Tapi Karena udah banyak. Gue kirain yang series tapi baru 1 season doang gitu. yang series nggak ada sih. Kalau series sudah season. Oke, ganti deh. Movie ya. Film, ya. Film. Misalnya Merah Putih One for All. Menurut kalian itu harus ada sequelnya atau enggak gitu kayak. Makanya lebih ke harus ada filmnya. Nggak bisa sih kalau itu sih. Bagus lagi. Aduh. Walaupun produsernya berjanji akan bikin sequelnya, tapi Enggak. Kita tolong Pak. Anjing lah. Udah dong, hey, stop. cukup. Stop gitu. Memang untung sih. Film apa nih? Indonesia atau luar? Shadow Strays deh. Shadow Strays itu. Timo. Oh iya. Gue penasaran sih itu. Menarik. Ya kan terakhirnya kan masih ngegantung kan tuh baru Kang Yayan Ya, keluar kan. Betul. Ya kan? Betul. Kayak gue penasaran. Gue rasa aja. itu pun juga memang plantingan untuk sequel ya harusnya. Betul. Lu Shadow Stress, gua tuh ini The Night Come For Us. Setuju gua. Iya. Entah sequelnya atau prequelnya. Atau prequel. Kisah si Joe-nya ketika dia di apa? Pasukan apa tuh namanya? Iya. Atau Sixties kan? Sixties, betul. Kisah mereka pas di Sixties atau pas yang ending kan dia keluar sama mobil tuh. terus si bulenya itu kan si Zack itu. Zack. Iya. Anjing tuh bagus banget actingnya. Gila, gue sih thumbs up banget. Gua Bobby Bule gitu kan. Sakit banget itu. Gila. Night Comes For Us, Shadow Strays. Ini film Indonesia semua nih. Gila, tapi memang film action Indonesia tuh bagus-bagus. Iya, setuju gua. Benar. Setuju. Kita bisa nikmati fightingnya tuh Betul. bisa Betul. nikmati. Lebih greget Enak, gitu ya. lebih greget. Betul. Menarik. Oke, Bapak udah merantau ya, Pak ya? Satu lagi, Pak. Boleh, Pak? Satu lagi, Pak. Ganteng-ganteng serigala. Anjir. Gimana ya? Bapak. Oke, siap. Aman aja, Pak. Ayo, tiba-tiba. Oke, film kesukaan nya apa?
Ganteng-ganteng serigala. Keren banget ya. Bapak memang ganteng, Pak. Ganteng, Pak. Iya. Memang suka sama yang serigala-serigala gitu ya, Pak ya? Betul. Aduh, anjir. Ayo, lucu banget kan dengan Sama boy ya. ini gue membayangkan dia dengan terkesima nonton ganteng-ganteng serigala gitu. Ayo, lucu banget anjir. Musuhnya Kevin Julio ya. Masih Kevin Julio lagi. Masih Kevin Julio aja. Jimmy apa Jim? Yang ini harus anjing si Pitung. Lucu tuh. Yang harus ada sequelnya atau prequelnya boleh deh. Masih penasaran dengan film Denias dulu. Yang dari timur. Anjing. Senandung di atas awan. Gokil. Anjing kita lupa ya. Kita lupa iya Ada sih. itu ya. Denias. Albert ya yang main ya? Iya. Albert udah nggak kecil lagi sekarang. Iya. Dia, besar. Dia besar. Dia rapper sekarang kan nyanyi. Iya. Nyanyi ya, bukan rapper dong. Bukan rapper. Nyanyi dia. Dia memang penyanyi, bukan rapper dong. Mungkin menarik sih kalau misalnya, ya, Bang Ale, siapa tahu mau bikin Denias 2. Ya kan? Albert lagi yang main. Itu sih lucu sih. Denias, oke, drama. Itu menarik sih, menarik. Oke. Nah, itu udah greatest of all time film sama sequel. Nah, cara kabur dari situasi canggung itu gimana? Cara kabur dari Gimana? Apa yang kalian lakukan menurut dan ini selalu works misalnya gitu. Oke. Cara Cara kabur dari situasi canggung. Ya, misalnya pura-pura terima telepon gitu. Oh, oke. Misalnya gitu. Atau ada yang lain nggak? Gua ada sih. Apa? Izin toilet. Ya bisa. Itu bisa. Toilet. Pas Dan lu lama banget dikasih toilet ya. Iya. Kayaknya sembelit banget nih Ova nih gitu. Tapi pas di toilet, aduh, ini gimana caranya kabur lagi? Lama banget lagi. Emang Biasa waktu gitu. ngobrol sama siapa tuh? Waktu ngobrol sama siapa sih? Aduh. Tidak usah. Enggak, tapi yang membuat lu canggung itu biasanya situasi pada saat lu lagi dalam keadaan apa? Entah lawan ngobrol kita nggak asik, itu bisa juga, ya kan? Iya sih. Nggak nyambung obrolannya, atau gap tongkrongan misalnya, atau dia dari lingkungan atau tongkrongan Beda berbeda, circle. terus tiba-tiba harus duduk bareng ngobrol, kan agak canggung. Gue pengen nanya apa, nyambung nggak ya ngobrolan kayak gitu kan? Iya sih. Kadang gua kalau misalnya ketemu orang pun juga pas kenalan gitu, terus habis itu gue lempar pertanyaan kan gitu, apa kayak yang membuat kayak kita tuh ada mutualnya atau apa gitu. Tapi waktu dijawabnya cuman oh iya, oke, oke katanya, situ oke, saya enggak nih, aduh gitu, itu memang canggung tuh pasti, langsung pura-pura telepon tuh pasti gue. Kayak ini nggak ada yang telepon, iya halo gitu. Itu selalu works tuh cara itu tuh. Toilet. Kalau apa? Biasanya tuh gue menghadapi situasi canggung gitu tuh di event-event gitu ya, kalau hangout gitu ya. Jadi gue biasa, sorry gue mau ambil minum dulu, ntar gue balik lagi. Gue mau ngambil minum dulu, ntar gue balik lagi. Habis itu nggak balik. Ambil minumnya memang di Puncak. Indomaret Cibinong situ kan. Emang jauh banget tuh. Tapi nggak balik-balik gitu. Tapi emang waktu di acara event itu lo lagi ngobrol sama siapa? Pancing terus. Atau memang canggung pada saat lo lagi dekat, terus habis itu ada lagi yang juga lo lagi dekat? Nggak gitu sebenarnya. Biasanya kalau lo kan melempar pertanyaan gitu ya, terus orangnya cuma oke gitu doang ya. Kalau gue tuh paling malas kayak lagi ngobrol sama orang, terus orangnya tuh self-centered gitu loh men. Jadi kayak Semuanya tentang dia Semuanya gitu. tentang dia itu Anjir, pick me banget bang. Iya kan kayak ya tapi gue gini, enggak, kalau gue kayak gini kayak ya udah gue Iya deh, si paling gua iya si katanya. paling gua deh. Siapa sih itu? Kan kita jadi penasaran. Ya kan? Iya. Ya udah inisial deh 5 huruf. Itu hampir jadi nama tuh 5 huruf. Menarik nih. Oke, keluar sedikit. Menurut lu cewek yang red flag itu apa? Pick me sama, Pick me sama?
di sosial medianya keluar-keluar tentang personal life-nya dia. Kalau misalnya punya third account, red flag nggak? Anjing third account tuh buat apa sih? Second account aja tuh udah udah ribet ya. Third account lagi ya. Third account kan biasanya untuk ngasih tahu bahwa cuman beberapa orang doang gitu yang tahu. Iya nggak sih? Third account tuh buat apa sih? Wah. Itu nggak perlu diedit. Ini nggak diedit deh. Kalau second account gini, kan kalian punya berapa account? Satu. Nah, Satu. kita masih milenial soalnya. Milenial soalnya, iya kita Gen Z anjing ini. Ya. Gen Z tangannya mana? Lo minimal 2 lo punya lo. 3 bro. 3 buat apaan? 3. Jadi yang account pertama yang semua orang bisa lihat bahwa dia tuh sebagus itu, ya. Yang second account itu dia ngasih tahu cuman yang boleh follow dia itu segmented aja orang-orang close circle aja. Jadi dia ngasih tahu tuh kalau dia party itu di sini nih. Iya. Dia party itu di sini. Nah, Ada ya? third account ini yang gua nggak tahu. Third account apa? Bukan. Anjing. Gen Z-nya peduli banget kayaknya. Mungkin second account itu dia masih secara foto profil atau nama masih ada yang dia spill tentang dirinya mungkin ya. Oh iya Inisial, betul. apa. Jadi orang tuh tahu ya. Oh ini kayaknya kan si ini deh. Ini second account-nya ini gitu. Kalau third account memang Aku cuci mobil gitu. Betul. Third account itu pokoknya namanya itu nama orang cowok gitu ya. Terus ada angka banyak tuh di belakangnya tuh. Kalau nggak bisa aja kayak akun nama tempat cuci mobil gitu kan, bisa aja. Betul, Iya betul. kan? Bisa Betul. aja lo. Betul, itu bisa. Anjing apa car wash gitu. Nama usaha, tertekannya nama usaha. Terus selain Pick Me, terus habis itu apalagi mengumbar sosial media, masuk Pepsi, enggak? Emang merah sih ini ya. Logonya nggak merah ya. Udah ada sih ajakan. Udah ada aja kan belum. Oke, kalau misalnya izin Pak. Izin. Cara GOAT yang untuk kabur dari situasi canggung menurut Jabal apa? Ya lebih ke so asik aja dulu kan. Tanya-tanya dulu. Gimana? Kalau dia jawabnya oke, udah tinggal. Alasan apa? Ini Tinggal aja. enggak maksudnya alasannya. Oh kesini dulu ya gitu. The best, anjing memang GOAT mah beda ya. Beda. The real GOAT mah beda. Tinggal aja nggak asik nih. Anjing apa sih? Ngomong apa sih lu? Ngomong apa sih? Nggak ngerti gua gitu. Bangsat, gak ada ancer-ancer, gak ada aba-aba, gak pakai alasan. Oke. Saya ngurusin yang lain aja. Tapi memang lu sebegitunya aja gitu ya, maksudnya kalau misalnya ya udahlah gitu ya. Ya udah gitu. Daripada nyari-nyari alasan lebih pusing lagi ya. Nah, tapi kalau misalnya dia ngobrolnya asik ya udah ngobrol. Kalau misalnya dia ngerasa ngobrolnya asik nih, lu ngerasa ngobrolnya ini nggak asik nih. Pergi aja lagi. Apapun situasinya, kalau misalnya menurut lu nggak asik, pergi. Kayak dingin memang ya. Dingin banget, bangsat dingin. Cold blooded. Anjir. Kalau Jimmy apa Jim? Gimana cara kabur dari situasi canggung? Pura-pura angkat nelpon. Sama berarti kita. Angkat telepon ya. Terus kalau misalnya teleponnya baterainya habis, Angkat yang lain. angkat dia. Rendahin orangnya, Bang. Baterai habis nih, nggak ada yang bisa diangkat. Bung sini. Ini saya lihat saya sudah canggung sih. Kopi Gi. Laki-laki kopi Gi atau saya hantam. Ini dua pilihan, si Bandir Pigi apa sayang Pigi? Lu cabut apa gue yang cabut? Kayaknya gitu. Tapi memang angkat dulu kan. Tergantung yang diangkat, Bang. Apa aja tuh? Ya orangnya nggak mau diangkat. Kopi Gi atau sapi Gi? Anjir, kocak banget lagi. Oke, itu cara kabur dari situasi canggung. Nah, kalian ini kan satu project di Film Timur,
yang dimana direkturnya adalah Iko Uwais, Yes. ya kan? Nah ini good things ya tentang Iko Uwais sebagai sutradara. Apa nih yang menurut kalian kayak gila, gue amazed banget nih sama dia karena dia melakukan ini, misalnya. Bapak izin. Bapak, Ya. Bapak dulu. Bapak duluan izin. Bapak ya, izin, Lebih Pak. ke ini sih kalau sama Bang Iko. Sama-sama suka gandangan serigala. Enggak ya, sepertinya tidak ya. Karena saya kan di aktor kan baru ini, Baru ya. baru dan peranin bapak sama Bang Iko. Jadi memang pas awal-awal tuh canggungnya luar biasa. Oke. Tinggalin juga langsung tinggalin juga. Pulang aja. Jadi kayak udah cari. Iko lagi ngomong nih. Iko lagi ngasih tahu. Jadi nanti ya Prabowo ini ada apa gini. Enggak sih. Mau ambil minum nggak mungkin ya? Kan nggak ada ya kan? Wah nggak ada udah. Mau nelponin nggak ada. Gimana? Oke, terus kan canggung tuh. Iya. Iya. Oke. Jadi- Sebelum Anda pergi Anda ngapain? Kenapa bisa sampai amazed banget sama dia di situasi itu? Dia bisa merubah suasana orang yang lagi nervous Hah? jadi baik-baik saja gitu. Dia melakukan apa? Dia melakukan Ya tepuk-tepuk gitu atau gimana? enggak sih, jadi kayak pas lagi pertama kali syuting gitu, Hah? action, itu saya bingung. Bingung Dan dia tahu ya. ngapain. Iya. Akhirnya dia ngasih taunya itu enak gitu. Oh. Bah, lu harus gini, lu harus gini, lu harus gini. Jadi Iya, yang kita iya. tadinya yang nggak tahu jadi terarah gitu. Kan biasa ada kan yang mungkin Banyak sutradara yang wah banyak yang cut goblok ngapain sih lo gitu itu banyak. Siapa sih banyak kalau boleh tahu? wah ditembak nih saya 5 huruf aja deh. halo Judul. handphone gua mana handphone gua mana anjing tinggal handphone gua angkat ya kalau gitu ya anjing tidak bisa loh karir saya nih mana karir cuma segini amat lagi macet juga pilih anjing lucu lagi dia ngomongnya enak ya. ya jadi ngarahinnya tuh dia menurun standar internasional aja lah, ada artian gitu kan, maksudnya Ih keren banget. backgroundnya kan dia inilah, jadi ya kita tuh ke bawah jadi. Iya, ngelihat sutradara dengan di posisi dia sebagai sutradara dan juga aktor internasional turun, datang ngobrol dan leveling sama lo Iya. itu hal yang Jadi dia membuat bisa lo- bisa membawa lah. Ya. Jimmy, apa Jim? Good things about Iko Uwais sebagai director. Apa yang dia lakukan sampai membuat lo kayak anjir ini keren banget loh. Dia itu percaya ke aktornya 100%. Dia percaya? Ke aktornya 100%. Jadi nggak pernah kayak lo harus gini. Nggak, tapi dia bilang kayak buat adegan saya di film ini kan ada actionnya. Dia hanya datang, bro, gue percaya sama lu 100%, gas mainkan. Udah gitu. Oh gitu. Itu buat saya kayak Privilege. iya. Jadi Seorang pede ya. Iko loh bisa ngomong gitu. Tapi dia datang bukan hanya lewat hati atau apa, datang. Gue percaya sama lu 100% gas. Hajar gitu. Tapi ada kayak aduh takut salah, jadi lebih fokus gitu. Bang Iko udah percaya nih, dan sampai bikin dia kecewa gitu. Ya. Itu yang Make sense sih. takut sih. Jadi memang jadi lebih buat kita fokus itu dengan caranya dia gitu, beda. Gue percaya sama lu harus percaya diri sendiri. Lu pasti bisa. Ah udah, gitu. Gas. Menarik. Billy apa Bill? Buat gue yang goatnya dari dia itu dia ngedirect dan dia main juga. Ya. Kayak gampang ya. oke lah, gue ngerti lah kalau lo ngedirect dan main film drama. Menurut gue it's good, hebat, tapi drama kan ya lo masih bisa compens sama energi lo lah, sama tenaga lo. Ini lo udah ngedirect di hutan dengan medan yang segitu gila, kita kena hujan segala macem. Shooting time memang sedikit karena hujan, banjir, medannya kayak gitu. Lu juga main action, pukul-pukulan, dan lu masih ngedirect. Kalau gue tanya dia, Pak Iko,
lu kalau abis tag istirahat gak? Enggak, gue balik lagi ke tenda. Gue lihat depan layar lagi. Gue nggak ada istirahat. Kalau kami kan masih istirahat. Kita kan habis. Oke, tag, cut. Oke, kita balik lagi ke green room, balik lagi ke tenda. Kalau kami waktu itu balik ke tenda. Kalau dia enggak, dia balik lagi. Dia nggak istirahat. Dia masih pantengin gitu dengan fokus dan besoknya dia masih ada scene berat lagi. Dan dia mah harus 100% ngasih di kesutradaraan dan pemain. Dan menurut gue it's not that easy at all. Iya. Gila, itu keren banget sih. Itu Keren. gila. Apa? Pak? Gue lebih ke personalnya dia sih. Dia respect banget sama semua orang. Bahkan orang yang baru pertama kali ketemu pun biasa kan kalau belum kenal nih, pertama kali ketemu biasa ya salaman gitu. Iya. Dia enggak, dia hugger orangnya. Jadi tos langsung dipeluk gitu. Jadi dia memberikan rasa nyaman dulu. Apalagi kita ini kan yang baru ketemu sama dia di film ini, terus sebelumnya kan ya kita tahu nama besarnya lah, sampai di Hollywood. Betul. Bahkan genre action dunia pun respect sama dia gitu. Betul. Pasti kan ada rasa nggak pede atau apa, tapi dia yang duluan ngasih rasa nyaman itu. Begitu ketemu langsung salam, langsung dipeluk sama dia. Jadi kita anjir, respect dia menghargai orang sebegitunya. Itu yang gua respect. Gua udah achievementnya udah setinggi itu, tapi masih tetap humble dan mau Betul. respect sama kita tuh itu luar biasa sih. Betul. Yang waktu gua datang ke Plaza Senayan itu pun juga, Iya. itu kan pertama kalinya sebenarnya gua ketemu kan, kenalan gitu. Itu pun juga dia gitu tuh. Di kita salaman terus habis itu dipeluk juga. Ya, orangnya hugger gitu. Betul. Habis itu disuplek sih. Siapa lo ngapain lu? Tapi emang iya sih, memang. Iya, makanya sudah segitu ya, tapi dia masih respect buat kita ini kan. Iya betul. Kayak gua salut. Keren. Gua setuju. Tepuk tangan. Nah, kalau misalnya di adegan ya, ini tanpa kasih spoiler ya, teman-teman. GOAT adegan yang paling wah ini menantang banget. Mau fisik ataupun juga mental gitu. Tapi ini benar-benar kayak anjir ini sih gila. Nah, itu adegan apa ya menurut kalian yang the best? Satu-satu. Siapa mau duluan? Mungkin dari Saya lagi. oh ya, izin Pak. Mungkin kira-kira ada apa adegan yang paling GOAT yang paling menantang? Pas syuting sama tentara-tentara. Jadi yang tentara beneran. Betul, oke. Saya di situ kan perannya sebagai komandan jenderal ya, yang memimpin. Dan di situ saya memerintahkan jenderal-jenderal yang asli. Karena itu kan di bawah saya ceritanya. Tapi asli takut gak lu? Dan dia nggak tahu ya, Bang? Hah? Belum tahu waktu itu. Belum tahu kalau lo Baru kalau mereka itu adalah jenderal beneran gitu. Udah tahu, sebelumnya udah tahu. Jadi pas baru datang udah dipanggil kan. Kamu harus gini. Gitu. Nah pas di syuting action, tentara beneran semua lagi. Jadi yang ya canggungnya di situ. Karena saya pas lagi syuting bener-bener ngebawa komandan jenderal kan. Jadi pas udah cut break, yang si jenderal itu saya datengin. Pak bagi rokok Pak. Jadi kayak ke bawah, dia ngasih, pas sudah ngasih rokok di sini, anjir itu kan jenderal. Kayak apa ya? Jadi Bang Dondi juga anjir ngeliatin gitu deh. Terus nggak mau dia duduk, saya datang Pak, maaf ya Pak. udah nggak apa-apa nih rokok lagi Bang. Karena ke bawah kan. Wah, itu Pak nggak bisa dilupain sih. Jimmy apa Jim? apa dong yang action sih? Fightingnya. Iya, fightingnya. Ini pertama kali lo workshop apa segala macam panjang ya? Ini film pertama action saya. Terus di situ kalau lawannya saya Sila itu lebih dari 2 rata-rata. Kalau Timur Bang Io kan satu-satu aja. Iya benar. Tapi emang gitu kan? Benar. Sila tuh lawannya 2. Ya 2, 3 ke atas gitu. Enggak level gitu kalau lawan 1. Lalu oke. Tapi lewat juga. Lewat juga, ayo. Ya itu tuh yang susah Bang.
Tapi pada endingnya hasil dari ini semua saya puas sih. Puas ini buat saya sendiri, saya nggak tahu kalau yang lain, makanya kalau Aku yang udah lain nonton, keren banget. puas Pak. Keren banget. Puas nggak Pak? Betul, Iya. puas lah. Puas lah. Kayak lagi Puas lah. Aku tuh suka action. Jadi pas ngelihatnya kayak anjir ini bagus banget. Dan momen itu yang apa? Kau lawan 2 orang itu yang di dalam rumah kayu itu kan. Dalam rumah kayu itu habis itu keluar yang adegannya itu tidak bisa kita spoiler gitu ya pas keluar. Itu benar-benar sangat menyentuh. Keren juga, Pak. Keren gitu. Oke, kalau misalnya kalau apa Pak? Ini kayaknya yang pokoknya yang ada pakai helikopternya lah. Soalnya itu Oke. secara teknis lumayan ribet dan jarak kita ke heli itu lumayan deket. Jadi secara dialog itu hampir nggak kedengeran. Nah, Terus sama scene itu kan scene udah di ending ya. Jadi Iya, scene akhir ya. segala sesuatu yang terjadi di cerita itu gue setelah kejadian dia kan? Iya. Pokoknya segala sesuatu yang terjadi di cerita itu gue bawa ke kepala gue. Di situ kan memang benar-benar ditumpahkan kan. Iya. Dan itu banyak sekali distraksi dari angin. Itu helinya hidup kan baling-balingnya. Ya. Jadi distraksi dari angin kenceng, terus dialog yang Lumayan panjang. Iya, lumayan panjang dan harus keluar, harus nyampe gitu. Bang Iko pada saat itu bilang, udah bro, nggak usah terlalu mikirin skrip, apa yang keluar dari hati lo, dari mulut lo, udah itu dialognya. Nggak usah terlalu mikirin teknis lah. Ini soalnya hektik banget, nggak mungkin di take berulang-ulang kan. Soalnya ya teknis lah, kamera dari luar terus masuk ke heli, terus helinya naik, terus Betul. ke bawah apa segala macem. Itu yang bikin distraksinya banyak kan. Jadi Pak Iko langsung udah apa yang keluar dari mulut lu itulah dialog yang akan terjadi di film ini, nggak usah terlalu mikirin skrip, yang penting lu tahu poin scene ini apa. Udah oke bang, gas, udah. Itu yang anjir abis adegan itu kelar, kayaknya lumayan lega. Gue suka sih keputusan yang Apollo ambil, gue suka. Anjir itu bagus banget. Iya. Bagus banget. Dan gue respect itu dipertahankan. Karena ini bukan masalah kenyamanannya Apollo. Iya. Gitu. Kalau misalnya nyamannya Apollo mah ya gampang aja. Apollo bisa ambil keputusan. Enggak, ini yang ada di belakangnya Apollo ini satu kampung yang dimana yang akan menjadi tanggung jawabnya dia. Dan di sini gue tumbuh besar, gue menjadi Apollo sampai detik ini ya karena ini gitu. Jadi layernya tuh gue ngeliatnya kayak anjir banyak banget. Tapi dan dialog itu menurut gue bagus banget. Gue bilang dipertahankan kayak gitu sih oke sih, gokil. Gue bisa ngerasain persaudaraan kalian sih soalnya. Dan Timur kan itu banget ya. Iya, Gandongnya itu banget, kan. iya. Kan wah anjir bagus tuh. Makanya gue pas tiba-tiba kalian kecil nyanyi gandong itu ya. Itu gue 2 kali nonton tuh masih berair mata gue. Gue yang kayak gitu. Gila, gue keluarga gue itu dikelilingi dengan orang-orang Timur semua. Istri gue orang Timur. Terus habis itu gue pun juga gue Sulawesi kan. Jadi gue dekat dengan budaya itu. Teman-teman, saudara banyak banget dan gue lumayan beberapa kali ke sana. Jadi kayak ini dekat banget gitu. Iya. Dekat banget, lagu ini tuh dekat banget. Menurut kalian ya, greatest of all time, tanggal untuk tayang film menurut kalian yang paling tepat itu tanggal berapa? Ayo. Gila ini sih kayak anjir susah banget nih. Kayaknya sumpah. Aduh tanggal berapa ya? Gitu. Menurut kalian, oke. Yang pasti tanggalnya harus di weekend dan Iya. awal bulan. Orang masih banyak punya duit buat nonton. Contohnya seperti tanggal 18 Desember gitu ya, itu kan masih ada lah ya. Iya. Kok bentar lagi ya, pas banget 18 Desember kayak cuma beberapa hari lagi. Dan kalau misalnya kalian masih mikir gitu kayak, anjir nonton film apa? Kok pas banget ya? Gue nggak suka barat, gue lebih suka timur. Ya, jadi 18 Desember nonton film Timur ya, dimana kalian akan melihat mereka berempat dan juga pemain-pemain yang lain
Gua bisa katakan, gua udah nonton filmnya, gua bisa katakan ini film bagus banget. Gua pencinta film action dan komedi. Untuk pencinta film action, ini film bagus. Dan dramanya pun juga bagus. Persahabatannya bagus banget. Apollo, Sila, dan Iko yang menjadi Timur. Sekali lagi, nonton film Timur teman-teman tanggal 18 Desember ya.